Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita kembali menghadiri program-program yang akan kita share melalui dunia maya untuk kemandirian riset mahasiswa Indonesia. Suatu konsep yang akan kita terus gencarkan yaitu menerapkan artificial intelligence untuk mata kuliah teori peluang. Pada kesempatan kali ini kita akan langsung saja memberikan pembahasan soal-soal tentang peluang bersyarat. Oke, kita coba lihat artificial intelligence kita. Kita sapa artificial intelligence kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ocu AI. Assalamualaikum. Waalaikum Ocu AI. Kita sapa dulu Ocu AI kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ocu AI berarti sekarang lagi bersemangat. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan peluang bersyarat. Ocu AI, apakah masih ingat dengan konsep peluang bersyarat? Konsep peluang bersyarat. Syarat. Tanya Ocu AI kita apakah dia masih ingat dengan konsep peluang bersyarat. Tentu Ocu AI masih ingat. Bagus. Oke Ocu AI. Oke Ocu AI kita hari ini akan membahas soal. Oke Ocu AI. Hari ini kita akan membahas soal. Ini kita akan membahas soal dari buku ternama. Terlebih dahulu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Lalu pisahkan ruang sampel. Lalu pisahkan ruang sampel. Peristiwa yang ditanya, peristiwa yang ditanya peluangnya, dan peristiwa yang telah terjadi. Lalu jawab soal dengan benar, dengan baik. Diberikan jika dengan baik. Diberikan soal sebagai berikut. Oke, kita ambil satu soal dari buku ternama. Oke, ini kita pisah saja. 275. Kita coba jawab soal A. Kita copy. Kita letak di sini, kita coba. Oke, kita coba tanya pada Ocu AI. Oke. Baik, kita akan bahas soal ini secara terstruktur sesuai dengan pendekatan Ocu dan Rado. Terjemahkan soal, pisahkan ruang sampel, peristiwa yang ditanya, peristiwa yang terjadi, oke, dan hitung peluangnya. Coba kita lihat di mana Ocu AI menjawab. Oke, Ocu AI ini dia terjemahkan. Oke, ini dia. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sampel acak dari 200 orang dewasa diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Seperti berikut, oke, dalam bentuk tabel ya. Tingkat pendidikan SD, SMP, perguruan tinggi, di mana laki-laki, perempuan. Ingat konsepnya ada kita bahas sebelumnya. 38 ini artinya dia SD tapi laki-laki. Oke, artinya irisan antara SD dan laki-laki. 45 dia SD perempuan. Kalau kita lihat di sini 22 dia perguruan tinggi dan laki-laki. Oke, ini soal ya. Berarti Ocu AI sangat tepat mendefinisikan soal. Jika seorang dipilih secara acak dari kelompok ini, carilah peluang bahwa orang tersebut adalah laki-laki dengan syarat dia memiliki pendidikan tingkat secondary. Secondary itu SMP. Nah, jadi kalau begitu artinya di sini kita harus tahu dulu berapa ruang sampel, soal yang ditanya, dan soal yang telah diberitahu. Oke, dalam soal ini jelas
carilah peluang orang tersebut laki-laki, berarti yang ditanya laki-laki dan yang diberikan dia pendidikan sekunder. Coba kita lihat tahapan yang diberikan oleh EI, ruang sampel, total ruang sampel 200. Oke, sampel 200, ingat ya. Peristiwa yang telah terjadi B, berarti yang berpendidikan sekunderi. Berarti peluang pendidikan yang sekunderi, cari yang sekunderi ini, yang sekunderi ini ada 2 nih. Yang sekunderi 28, oke, tambah 50. Jadi jelas di sini dijawabnya di sini yang sekunderi 28 tambah 50. Ingat bagi 200, 200 itu ruang sampel. Ingat peluangnya dibagi dengan ruang sampel 200. Makanya kita minta dulu dipisahkan ruang sampel. Lalu yang ditanya adalah peristiwa adalah laki-laki. Oke, laki-laki diketahui ya memiliki pendidikan sekunderi. Cari dulu A irisan B, laki-laki, dan dia itu adalah sekunderi. Laki-laki sekunderi tentu, ini dia 28, berarti peluang irisannya adalah 28/200. Nah, gunakan rumus male sekunderi. Oke, 28/200 dibagi 78/200 sama dengan 0,3589. Oke, kita coba lihat soal tadi, soal bernilai ganjil. Oke, 275 kita tengok yang A, di kuncinya saya rasa ada. Karena soal ganjil ada kuncinya, kita lihat appendix B, answer to all, kita klik. Kita cari 275. 2.75 yang A. Nah, ini dia. 2.75 yang A jawabannya adalah 14/39. Kita cek lagi dengan UI kita. Nah, 14/39. Cocok ya? Jadi kalau begitu kita berhasil memberikan jawaban yang sangat bermutu, terstruktur. Nah, ini yang paling penting. Kita menggunakan AI, tidak sembarang jawab, tapi jalannya itu terstruktur. Oke, nampak di sini jawabannya 14/39. Oke, terima kasih OCI. Terima kasih OCI. Oke, kita lihat soal berikutnya. Kita coba lihat soal berikutnya. Oke, kita coba lihat soal berikutnya. Oke, kita cari soal berikutnya. Tadi 275. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita cari soal berikutnya yang tidak pakai tabel lah, yang tidak pakai tabel kita coba cari ya. Soalnya yang tidak pakai tabel kita coba cari. Oke, ini dia. Mana yang ganjil kita cari, yang dapat kita jawab, yang dapat kita cari jawabannya. Oke, kita coba lihat 275 tadi sudah. 276 sama, nah ini 277 nih. 277. Oke, kita coba copy 277. Oke, kita tanya dulu. Soal berikut. Agar OCI menjawab dengan cara yang sama, seperti sebelumnya, menjawab dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Oke, diberikan soal berikut. Oke, kita ambil soalnya dulu. Kita ambil soal, kita copy. Kita letak di sini dulu, oke. Kita sambung, soalnya masih ada sambungannya 277 A dan B. Kita lihat. Copy, kita akan oke. Oke, kita coba run. Baik, mari jawab soal ini dengan langkah sistematis seperti sebelumnya. Terjemahan. Di tahun terakhir, sebuah sekolah menengah dari 100 mahasiswa, 42 belajar matematika, 68 psikologi, 54 sejarah, 22 belajar matematika dan sejarah, 25 belajar matematika dan psikologi, 7
belajar sejarah tetapi tidak matematika maupun psikologi, 10 belajar ketiga mata pelajaran, 8 tidak mengambil mata pelajaran apapun dari 3 tersebut. Jika satu siswa dipilih secara acak, dapatkan peluang seorang mahasiswa yang mengambil psikologi juga mengambil ketiga mata pelajaran. Siswa yang mengambil mata kuliah juga, oh ini kejadian kita lihat. Tentukan ruang sampel. Ruang sampelnya kita beri notasi matematika, psikologi, sejarah. Ada N, ini dia N, ada matematika, ini ada sejarahnya, ini dia. Oke, yang tanda pakai garis ini itu komplement biasanya. MPH bukan matematika ya. Ini bukan tanda logika mungkin nih. Yang pakai tanda garis ini bukan, oke. Total mahasiswa 100. Pertanyaan pulang berikut juga. Nah, kalau dia pakai juga, oke kita lihat. Ini peluang irisan. Oke, dia bersyarat. Peluang yang telah terjadi. Ini kita lihat jawabannya ruang sampel sudah. Peristiwa yang telah terjadi mengambil psikologi. Jadi yang mengambil psikologi, jumlah psikologi, ingat ruang sampelnya 100. Peristiwa yang ditanya mengambil psikologi juga mengambil matematika dan sejarah. Dia mengambil psikologi juga mengambil matematika dan sejarah. Oke, berarti ketiga-tiganya irisan. Ada peluang matematika, psikologi, dan sejarah. Oke, dibagi dengan 100. Nah, baru kita masuk peluang bersyarat A bersyarat B. Nah, tadi peluang yang ditanya, ini dia. Peluang yang ditanya adalah peluang A irisan B dibagi PB 10/100 dibagi dengan peluang B 68/100. Jawabannya adalah 5/34. Oke, jawaban A 5/34. Jawaban B, peluang siswa tidak mengambil psikologi tetapi ini dia mengambil matematika dan sejarah. Ingat yang ditanya peluang siswa yang tidak mengambil psikologi tetapi diketahui dia mengambil matematika dan sejarah. Peristiwa yang telah terjadi berarti mengambil matematika dan sejarah. Peluang siswa tidak mengambil psikologi tetapi dia mengambil matematika dan sejarah. Oke, yang peluang yang terjadi yang ditanya adalah tidak mengambil psikologi. Oh, yang diketahui, sorry. Oke, kita lihat yang tidak mengambil psikologi ini pakai tanda logika, saya rasa nih tidak mengambil psikologi 100 kurang 68. Tadi karena ada 68 mengambil psikologi, tentu yang tidaknya 100 kurang 32 karena ruang sampelnya 100. Peristiwa yang ditanya dia mengambil matematika dan sejarah tetapi tidak psikologi. Oke, ini dia M irisan H irisan bukan tidak psikologi. Oke, jumlah N irisan H ada 22 sedangkan N irisan ketiga-tiganya 10, maka yang irisan yang dengan tidak adalah 22 kurang 10. Wah, ini jelas sekali nih jawabannya nih. Ada 12. Maka peluang bersyarat 12/100 dibagi 32/100, 3/8. Oke, kita coba jawab. Kita lihat jawaban kita. Soal 2.77. Kita ambil 2.77. Oke, 2.77. Mana 2.77 kita? 269. Oke, ini 277. Oke, kita lihat 277. Yang A 5/34. Kita tengok jawabannya. Yang A tadi 5/34. Apakah benar? Ya, benar 5/34. Sedangkan yang B itu tadi 3/8. Kita lihat 3/8. Yang B betulkah 3/8? Ya, benar. Di B 3/8. Ini A 5/34. Jadi dapat Anda saksikan sendiri bagaimana secara terstruktur soal yang dianggap rumit dapat dikerjakan oleh AI. Apalagi soal yang ini membingungkan, tetapi telah kita baca memang dia merupakan kasus peristiwa bersyarat. Anda dapat dengan baik melihat notasi-notasi dan tata cara menjawabnya ini luar biasa. Coba lihat. Dari awal, dari soalnya kita lihat.
Terjemahan soalnya di tahun terakhir sebuah sekolah ada 100 siswa, 42 matematika dan seterusnya, ada 22 matematika dan sejarah, 7 dia sejarah tapi tidak matematika dan seterusnya. Dapat dijawab dengan baik. Nah, yang 8 tidak mengambil mata pelajaran apapun. Nah, seorang siswa yang mengambil psikologi juga mengambil mata pelajaran. Nah, teknis menjawab yang A ini kita lihat. Cara menjawab soal, ruang sampel jelas tadi 100. Oke, matematika, psikologi, sejarah. Ini jumlah yang matematika, ini psikologi, ini sejarah. Irisan matematika, sejarah, irisan matematika dan psikologi. Nah, ini irisan dia sejarah, tidak matematika dan tidak psikologi. Irisan matematika, sejarah, psikologi, dan irisan yang tidak tiga-tiganya itu 8. Total siswa 100. Oke. Nah, yang A tadi katanya. Peluang siswa yang mengambil psikologi juga mengambil ketiga mata pelajaran, yang berarti yang terjadi adalah yang telah terjadi yang diketahui tentu peristiwa mengambil psikologi. Mengambil psikologi jelas jawabannya 68. Nah, yang ditanya dia mengambil psikologi juga mengambil matematika dan sejarah. Irisannya 10/100. Jadi jelas soal ini cara menjawabnya, ada langkah-langkah yang terstruktur, informasi yang jelas, dari kita agak ragu tapi menjadi mengerti. Oke, saya rasa artificial intelligence kembali membuktikan bahwa artificial intelligence pun dapat menerangkan yang menjadi keraguan yang kita lakukan sendiri. Oke, kita dapat lihat bagaimana soal ini merupakan soal yang tergantung kepada konsep teknik peluang bersyarat. Oke, saya rasa kita jumpa lagi pada sesi berikutnya untuk pembahasan soal yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.